Pembuka dramatis. Dua nama, dua nasib, satu dunia yang kejam. Dramatis, begitulah suasana pedok Eropa minggu ini. Dunia balap muda kembali berguncang setelah dua nama besar, Brian Uriarte dan Veda Ega Pratama, memantik perbincangan yang membara di antara penggemar dan analis. Dari satu sisi, Brian datang sebagai bintang muda Eropa, juara Red Bull Rookies Cup 2025. Dari sisi lain, Veda hadir sebagai anak bangsa dari Gunung Kidul, membawa semangat Indonesia menembus sirkuit paling brutal di dunia. Tapi, hasil di lintasan bercerita lain. Brian cuma finish di posisi ke-19 di Phillip Island tanpa poin, sementara Veda diam-diam mencetak hasil yang membuat pedok Eropa terbelalak. Dua perjalanan yang kontras ini bukan sekedar angka di papan klasemen. Ini adalah drama tentang adaptasi, mental baja, dan realita keras dunia balap internasional, di mana yang paling cepat belum tentu yang paling kuat. Dramatis di Phillip Island, angin, dingin, dan tekanan yang tak terlihat. Di balik senyum kamera dan sorak penonton, terselip kisah dramatis Brian Uriarte yang tak semua orang tahu. Phillip Island adalah trek yang menipu. Di atas kertas tampak indah dengan pemandangan laut biru, tapi di balik itu tersembunyi angin tajam yang bisa mematahkan fokus pembalap sekelas juara dunia. Brian datang dengan beban reputasi besar, pengganti David Muñoz, memakai motor yang sama, bahkan tim yang sama. Tapi hasilnya justru mengejutkan, posisi ke-19. Dramatisnya bukan karena ia lambat, melainkan karena sirkuit itu mengajarkan satu hal, kecepatan tanpa adaptasi hanyalah ilusi. Phillip Island adalah guru paling kejam di dunia balap, ia menampar keras siapapun yang sombong. Dramatis di balik statistik, ketika P19 bukan sekedar angka. Dramatis, itulah kata yang tepat menggambarkan hasil Brian. Banyak pengamat hanya melihat papan skor tanpa memahami konteks. Padahal, di setiap lap, Brian berjuang melawan motor yang belum menyatu, angin lintasan yang bisa mengubah arah ban depan, dan tekanan debut di ajang paling keras bagi pembalap muda. Ia bukan sekedar kehilangan poin, ia kehilangan kepercayaan diri sesaat. Tapi di dunia balap, justru di saat itulah karakter terbentuk. Reporter di lintasan menyebutnya baptisan badai, karena di Moto3 yang bertahan bukan yang tercepat, melainkan yang sanggup tetap fokus ketika semua terasa salah. Phillip Island bukan sekedar sirkuit, ia medan tempur antara ego dan realita. Dramatisnya perbandingan. Dari Eropa ke Asia, dunia yang berbeda. Dramatis ketika membandingkan sistem balap Eropa dengan Asia. Brian Uriarte lahir di lingkungan yang sejak kecil mengajarkan balap di sirkuit dunia, Jerez, Misano, Red Bull Ring. Sementara pembalap Indonesia seperti Veda baru mengenal dunia ini ketika kompetisi sudah dimulai. Bayangkan, datang dari cuaca tropis langsung menantang angin dingin Eropa. Dari ban basah hingga tekanan atmosfer yang berbeda, semuanya menuntut adaptasi ekstrim. Itulah sebabnya ketika Veda mampu finish di zona poin, dunia seharusnya berdiri dan bertepuk tangan. Karena di balik setiap detik catatan waktu, ada ribuan jam adaptasi dan kerja keras yang tak terlihat kamera. Dramatis, jelas, tapi begitulah balap sejati. Veda Ega Pratama, dramatis, tenang, dan mengguncang Eropa. Dramatis, itulah kesan pertama reporter ketika melihat Veda Ega Pratama turun di Junior GP. Tidak ada ekspektasi berlebihan, tapi hasilnya mencengangkan. Meski baru pulih dari cedera, ia berhasil mencetak poin di antara barisan pembalap top Eropa. Motor Honda NSF 250 RW yang ia kendarai bukan main-main, lebih liar dari motor ATC, dengan karakter pengereman yang brutal. Tapi Veda menaklukkannya dengan kepala dingin. Di pedok, mekanik Eropa bahkan berkomentar, bocah ini punya insting luar biasa. Veda bukan hanya cepat, tapi juga cerdas membaca data. Dramatisnya, setiap kali ia keluar dari tikungan, dunia seperti melihat masa depan pembalap Asia baru, tenang, fokus, tapi mematikan. Dramatis di balik cedera dan tekanan. Cedera biasanya menjadi alasan untuk berhenti, tapi bagi Veda, itu justru bahan bakar. Dramatis sekali melihat bagaimana anak muda dari Gunung Kidul itu bangkit dari masa pemulihan dan langsung bertarung dengan penuh keyakinan.
Banyak pembalap butuh waktu berbulan-bulan untuk kembali ke performa semula, tapi Veda hanya butuh keberanian. Ia tahu bahwa setiap lap adalah pertaruhan reputasi, tapi juga kesempatan belajar. Ketika pembalap lain mencari alasan, Veda mencari solusi. Itulah yang membuatnya berbeda. Di pedok, seorang jurnalis Eropa menyebutnya anak Asia dengan mental baja. Julukan yang pantas karena Veda membuktikan bahwa rasa sakit pun tak bisa mengalahkan semangatnya. Dramatisnya dunia balap, ilmu, seni, dan tekanan. Banyak penonton mengira balapan hanya tentang siapa paling cepat. Tapi reporter tahu, dunia ini lebih rumit dari sekadar putaran waktu. Dramatisnya, dunia balap adalah perpaduan antara ilmu dan seni. Setiap tikungan punya data telemetri, setiap lap punya analisis tekanan ban. Bahkan banyak pembalap profesional menggunakan simulator MotoGP untuk mempelajari sirkuit baru. Seserius itu. Maka ketika pembalap muda Indonesia seperti Veda mencetak poin, itu artinya ia sudah memahami sains di balik kecepatan. Ia bukan hanya cepat di lintasan, tapi juga cerdas di ruang analisis. Dunia mulai melihat bahwa pembalap Asia bukan hanya soal bakat, tapi juga disiplin dan logika. Dramatisnya perjuangan di balik layar. Tak banyak yang tahu perjuangan pembalap Indonesia di Eropa seringkali lebih berat dari apa yang tampak. Dramatis karena mereka bukan hanya melawan rival, tapi juga sistem, cuaca, dan bahasa. Ketika pembalap Eropa tidur nyaman di rumah sendiri, Veda harus beradaptasi di negara asing jauh dari keluarga. Tapi dari sanalah lahir ketangguhan sejati. Setiap poin yang diraihnya adalah hasil dari ribuan lap latihan, malam panjang membaca data, dan mental baja menghadapi kegagalan. Reporter yang mengikuti perjalanannya tahu, setiap garis finish yang ia lewati bukan sekadar lomba, tapi perjalanan spiritual antara manusia dan mimpi. Dramatis, ketika poin jadi bukti bukan sekadar angka. Dramatis karena kini dunia mulai sadar, Veda Ega Pratama bukan fenomena kebetulan. Ia adalah bukti bahwa talenta Indonesia bisa bersinar di panggung dunia dengan cara yang terhormat. Setiap poin yang ia raih di Junior GP adalah pembuktian bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan yang tepat, anak bangsa bisa menembus barisan elit Eropa. Di media Spanyol, nama Veda mulai disebut dengan nada hormat. Peluru dari Asia, tulis salah satu tabloid motorsport ternama. Julukan itu bukan basa-basi, karena Veda memang menembus batas secara teknis, mental, dan budaya. Penutup dramatis, Indonesia tak lagi penonton. Dramatis menutup kisah ini dengan satu kesimpulan, Indonesia tak lagi hanya penonton. Veda Ega Pratama telah membuka jalan, dan nama-nama seperti Arbi Aditama dan Aldi Satya Mahendra sedang menyusul di belakang. Mereka bukan sekadar pembalap muda, mereka pionir mimpi bangsa. Setiap kali bendera merah putih berkibar di podium kecil Eropa, dunia tahu bahwa Asia Tenggara tak lagi tertinggal. Dari Gunung Kidul untuk dunia, Veda telah membuktikan bahwa batas hanyalah ilusi. Dan bagi reporter yang menyaksikan semua ini, satu hal pasti, kisah Veda bukan akhir. Ini baru awal dari drama kebangkitan balap Indonesia.